Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Minggu tanggal 10 Desember 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Oke. Untuk pesan healingnya Archangel Raphael. Archangel Raphael ini malaikat penyembuh ya, atau malaikat agung Raphael. The healing angel is with you, supporting your healing work. Jadi, jika saat ini kalian sedang dalam proses healing, mau itu sakit fisik maupun psikis ya. Kalau sakit fisik itu jelas secara harfiah ya, misalkan sakit A, sakit B gitu ya, sakit C yang ada nama penyakitnya. Nah, sakit psikis ini bisa jadi kamu lagi galau, lagi depresi, merasa frustasi, lagi stres, anxiety, mungkin sampai nggak bisa tidur, nggak doyan makan, lagi mikirin sesuatu hal yang kamu merasa sedih yang mendalam, atau kamu lagi susah. Nah itu psikis ya. So lanjutkan proses healing kamu ya, teruslah berusaha untuk berobat, mencari pengobatan, atau kalau misalkan kamu merasa bisa self healing ya, atau menghealing diri sendiri, lakukanlah ya. Dan hari ini malaikat penyembuh yaitu Archangel Raphael atau malaikat agung Raphael ada bersama kamu, menjagamu, mendampingimu ya, untuk membantu proses healing kamu sampai kamu benar-benar sembuh ya. Jadi kamu harus yakin, jangan apa ya istilahnya ya, jangan memelihara sakit ya. Kamu harus sembuh, harus bangkit, jangan putus asa bahwa kayaknya aku nggak bisa sembuh nih dari kesedihanku atau depresiku, kayaknya aku nggak bisa sembuh nih dari sakitku. Jangan berpikir seperti itu, karena apa yang terjadi itu dari pikiran kita sendiri ya. Jadi kamu harus yakin, aku pasti segera sembuh ya. Malaikat Raphael, malaikat penyembuh bersamaku, membantu proses healingku ya. Atau kamu bisa melakukan meditasi. Selain kamu afirmasi ya, jika dimungkinkan kamu lakukan meditasi. Dan ketika bermeditasi, kamu bayangkan cahaya berwarna hijau mengelilingi kamu ya. Jadi simbol warna hijau itu kesembuhan ya, seperti ini ya, simbol dari cahaya dari malaikat Raphael itu berwarna hijau, ini simbol kesembuhan ya. Jadi untuk membantu, selain mungkin kamu berobat secara medis, atau mungkin kamu ke healer ya, atau spiritual healer, atau ke guru spiritual ya, yang kamu yakini, yang kamu percaya ya. Selain kamu minta bantuan untuk mengobati sakitmu, kamu juga bisa self healing dengan itu tadi, bermeditasi dengan membayangkan, visualisasikan dirimu dikelilingi cahaya hijau. Atau jika kamu nggak mau meditasi gitu ya, kamu doa aja ya, doa, kamu afirmasi bahwa terima kasih malaikat penyembuh sudah bersama saya membantu proses healing saya. Nah seperti itu ya. Oke, itu untuk pesan healingnya. Kita lanjut ya untuk pesan semesta. Ya, yang pertama Saturnus structure.
Kemudian Taurus, cultivate. And yang ketiga ada pesan Uranus atau Jing. Jadi untuk pesan semesta yang pertama ya, Saturn atau Saturnus atau structure, dimana Saturnus ini planet yang menaungi zodiak Capricorn ya. Zodiak Capricorn itu termasuk dalam kategori zodiak fixed sign ya, atau dan juga earth sign ya, atau elemen tanah. Makanya di sini gambaran atau energi dari planet Saturnus atau yang menaungi zodiak Capricorn itu structure ya, dimana pesannya adalah buatlah struktur dalam perencanaan kamu, terutama di pekerjaan ya. Jadi jangan asal-asalan gitu ya, supaya kamu lebih tertata, kemudian memudahkan pekerjaan kamu, dan supaya juga pekerjaan kamu cepat kelar ya. Jadi kamu bisa menghemat waktu dan juga terlihat lebih rapi ya, karena sesuatu hal yang terstruktur atau yang rapi itu bikin kita tuh jadi fresh gitu ya, bikin kita tuh jadi semangat ya, nggak ruwet gitu loh. Beda kalau segala sesuatu yang dikerjakan secara barbar, berantakan, nggak sesuai dengan SOP, nggak sesuai dengan peraturan, itu pasti hasilnya nggak akan maksimal ya, pasti juga bakalan berantakan. Nah ini sepertinya lebih pesan ke pekerjaan ya, walaupun ini hari Minggu karena besok juga udah hari Senin. Jadi sepertinya mulai dipikirkan ya tentang pekerjaan kamu ini ya, mulai menyusun struktur ya, dengan aturan yang jelas, ada step-stepnya. Atau kalau kamu apa ya istilahnya itu, kamu berusaha atau bisnis gitu ya, kamu business owner ya, yang pasti ada struktur dalam perusahaan kamu atau kamu berorganisasi ya, sesuaikan dengan job desk masing-masing dan patuhi ya aturan-aturan itu. Atau kalau misalkan nih kamu sebagai karyawan atau pekerja, pasti di tempat kamu bekerja itu ada strukturnya ya, mau itu struktur organisasi, mau itu tentang SOP ya, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan ya, kamu harus patuhi sesuai struktur itu, karena itu pun juga akan memudahkan pekerjaan kamu dan yang pasti meminimalisasi masalah. Oke. Yang kedua Taurus ya, cultivate ya. Pesannya adalah segala sesuatu yang ingin kamu rilis atau luncurkan itu harus kamu olah dulu ya. Misal nih, ketika kamu ingin mengemukakan pendapat atau kamu mengungkapkan menyampaikan opini kamu ya, sebelum itu semua keluar, kamu mesti olah dulu. Ini benar nggak sih sesuai dengan kebutuhan yang ada? Benar nggak sih sesuai dengan situasi yang ada? Jadi nggak asal kasih opini, kasih pendapat yang ternyata malah salah gitu ya. Jadi olah dulu. Nah, sama halnya ketika kamu merencanakan suatu bisnis ya, usaha. Nah, ini kamu mesti olah dulu sedemikian rupa ya. Kalau bisa, misalkan belum benar-benar ready, kamu jangan luncurkan dulu ya. Misalkan gini, kamu punya ide bikin usaha A, kamu udah cerita kemana-mana ya, nggak segera kamu realisasikan ya. Nah itu beresiko ide kamu bisa dicuri orang lain ya, siapapun itu yang kamu ceritain. Bahkan mungkin kamu cerita ke A, ternyata A cerita ke B, dan seterusnya gitu. Jadi segala sesuatu hal itu kamu olah dulu, ready, baru rilis atau luncurkan ya. Terutama sih ini sama ya, sama sama pesan structure ini tadi ya, pekerjaan ya, lebih ke pekerjaan
bisnis ya. Mungkin sama halnya kalau dalam percintaan itu, ketika kamu ingin menyampaikan pendapat kamu atau mengungkapkan unek-unek kamu, mungkin kamu mencurigai pasanganmu, jangan kayak asal tuduh. Kamu olah dulu data yang ada, kamu cross check kebenarannya. Kalau memang udah bener-bener akurat tuh, baru kamu sampaikan, bener nggak sih kamu begini begini begini, gitu ya. Jangan hanya karena kamu personal reading ke tarot ya, misalkan kamu tanya apakah pasanganmu punya seseorang yang lain, dan dari energi kartu tarotnya ketarik bahwa iya benar, dia di belakang kamu ada seseorang yang lain, sedangkan kamu nggak punya bukti apa-apa, hanya berdasarkan intuisimu atau kecurigaanmu, dan kamu meminta validasi dari tarot reader dan ternyata benar sesuai intuisimu. Bukan berarti terus kamu langsung nuduh, bukan berarti kamu langsung nembak pasanganmu, kamu selingkuh ya. Ya, jadi segala sesuatunya itu harus diolah dulu ya, difilter, diserap, cari bukti-buktinya dulu. Oke. Next, Uranus, Cing. Uranus itu menaungi zodiak Aquarius, di mana Aquarius termasuk salah satu zodiak yang bertanda udara atau elemen udara ya, air sign. Makanya di sini pesannya adalah Cing ya, sebagaimana udara itu kan bisa bertiup kemanapun ya, bergerak kemanapun. Nah ini siapkan dirimu atas segala perubahan yang mungkin aja hari ini terjadi. Perubahan sikap dari pasangan kamu, perubahan sikap dari sahabat kamu, teman ya, atau ada perubahan kebijakan mungkin di pekerjaan kamu ya, atau ada peraturan di lingkungan tempat tinggal kamu atau di komunitas kamu ya. Jadi siapkan dengan segala perubahan-perubahan yang kapan aja bisa terjadi, yang terkadang kita udah antisipasi tapi tetap itu terjadi. Jadi kita yang mesti siap ya, bukan alam yang harus nurut sama kita, tapi kita yang mengikuti alur alam semesta dan menyiapkan diri dengan resiko konsekuensi apapun yang bakal terjadi. Oke, kita lanjut ya untuk energi hari ini. Ya, The Cross ini sepertinya sinkron dengan pesan Uranus atau Cing ya, dimana ada sesuatu hal yang mungkin aja ada perubahan yang ternyata nggak sesuai dengan planning atau harapan kamu ya. Kemudian pesan dari Cross ini bisa juga tentang karma ya, ada karma baik, ada karma buruk. Kalau kamu menanam kebaikan, kebaikan pula yang akan kembali kepada kamu. Kalau kamu pernah berbuat salah atau melakukan suatu keburukan ya kita memang wajib membayarnya, tapi jangan merasa karena membayar karma terus kita tuh jadi seseorang yang kok rasanya terhina banget, kok rasanya jadi orang yang menyedihkan banget. Enggak ya, jangan pernah takut akan karma, justru makin cepat semesta mengingatkan kamu untuk membayar karma atau menegur kamu ya, di situ kamu justru akan ingat bahwa oh ya, aku pernah melakukan hal ini, makanya aku menerima hal yang sama atau mungkin bahkan lebih berat ya, yang artinya setelah itu justru jalanmu tuh akan lapang. Ibarat kamu punya utang terus kamu udah lunas, jadi nggak akan dikejar-kejar lagi sama yang punya duit gitu loh. Oke. Seperti contoh, mungkin kamu misal nih ya pernah memanipulasi dalam hal keuangan ya, ternyata suatu saat kamu ditipu atau suatu saat uangmu hilang gitu, ya sudah lunas gitu kan, yang kedepannya kamu akan ingat kesalahan atau perbuatan di masa lalu, jadi kedepannya akan lebih hati-hati. Oh ternyata kalau aku manipulasi aku juga kebales nih, duitku ditipu orang, duitku hilang. Nah seperti itu. Oke.
Jadi pembayaran karma itu juga sebagai pengingat supaya kita nggak mengulangi hal yang sama dan kedepannya tuh lebih hati-hati ya. Oke, the Bucket, kebahagiaan ya, kedamaian. Oke, ada situasi kamu hari ini happy ya, bisa jadi ada satu momen yang memang kamu harapkan terwujud, atau ada pertemuan atau komunikasi ya dengan seseorang yang memberikan kabar baik. Oke, kita lanjut. Ini juga bisa tentang energi rezeki ya. Ibaratnya bunga yang bermekaran itu kan menebarkan harum dengan warna-warni yang indah. Nah, itu juga bisa ibarat rezeki ya. Selain memang kebahagiaan, hatimu hari ini berbunga-bunga. Wow, the fish ya. Barusan aku ucap tentang rezeki ini langsung Kak semesta memvalidasi nih, bener nih hari ini bakal ada banyak rezeki ya. Ikan itu kan simbol rezeki ya, jadi uang, kemewahan, kesenangan ya. Kayaknya hari ini kamu mau dapat duit gede ya. Kemudian juga ada situasi hari ini kamu bersenang-senang ya, mungkin kamu shopping, kamu party, makan enak gitu ya, makan yang enak-enak, terus datang atau berkunjung ke tempat-tempat mewah ya, entah kamu bayar sendiri atau dibayarin. Oke. Kemudian di sini ada the fox ya. Tentang manipulasi ya, kemudian salah paham yang berkaitan juga dengan pekerjaan ya. Jadi kamu hati-hati, mesti hati-hati ya berdealing dengan siapapun, karena ada indikasi seseorang ingin memanfaatkan ya, memanipulasi, bisa juga seperti memfitnah atau mengadu domba. Jadi lebih baik minim memberikan pernyataan ya, takutnya dibolak-balik tuh omongan kamu. Makanya di sini pesan semestanya cultivate sesuatu hal yang ingin kamu ucapkan, diolah dulu. Takutnya ini tadi terjadi the fox rubah nih, kayak ada tukang fitnah, adu domba gitu loh. Tapi kalau kamu benar-benar berhati-hati, orang-orang yang suka memfitnah ini nggak akan dapat celah buat memutarbalikkan fakta atau omongan kamu. Oke. Next ya. Oke, the man. Hari ini kamu akan berdealing dengan sesosok pria. Kalau misalkan dalam percintaan ya kamu energinya feminim ya. Seorang pria yang dewasa, yang bisa berpikir bijaksana ya, dengan penuh kesadaran, menggunakan logika. Jadi dia nggak toksik ya, bisa melihat fakta, bisa menggunakan hati nurani. Nah, kalau misalkan dalam pekerjaan ya, bisa jadi ini bos kamu, atau kamu dapat klien atau customer nih, dipertemukan ya seseorang yang bijaksana banget ya, yang memberikan kamu keadilan, memberikan kamu rezeki. Intinya sih orang yang positif ya ini. Oke, kita lanjut untuk love message-nya ya, atau pesan percintaannya. Yap. Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. Jadi berhati-hatilah ya dalam berpikir, dalam berimajinasi tentang percintaan kamu atau perjalanan cintamu. Karena apa yang terjadi di masa depan atau apa yang akan terjadi itu bisa dari hasil pemikiran kita gitu. Maka berhati-hati, waspada dalam kita membayangkan atau kita berpikir ya. Misal nih kayak kamu berpikir yang jelek-jelek gitu ya, tentang
kehidupan percintaanmu. Kayak contoh nih, aku udah umur sekian belum nikah, duh kayaknya udahlah aku nggak bakalan dapat jodoh. Nah itu hati-hati, bisa terjadi kalau kamu memproyeksikan dirimu seperti itu. Atau kayak gini, kayaknya aku nggak cantik deh, kayaknya aku kurang ganteng, makanya nggak ada yang mau sama aku. Nah berhati-hati itu akan bisa menjadi kenyataan ya, karena refleksi dari apa yang kamu ucapkan dan kamu pikirkan. Jadi hati-hati ya. Oke, kita lanjut ya untuk angel message. Karena kalau kamu bilang kayaknya nggak ada deh yang suka sama aku, ya bakalan terjadi beneran nggak ada yang suka gitu. Jadi selalu berpikir optimis, selalu bahagia. Kalaupun belum dipertemukan ya memang belum waktunya ya. Kalau untuk jodoh itu sudah tertulis, sudah ada takdirnya ya. Kalau belum, tunggu, sambil menunggu lakukan aktivitas-aktivitas yang positif, upgrade dirimu, bahagiakan dirimu. Kalau misalkan teman-teman kamu udah nikah duluan, dia bisa honeymoon sama pasangannya, sama keluarga kecilnya mungkin, ya kamu pun juga bisa liburan dari hasil kamu sendiri ya, bisa pergi sama sahabat-sahabat kamu, bisa sama keluarga kamu. Jadi intinya jangan memperumit kehidupan gitu ya, nanti terjadi rumit beneran. Oke. Angel message, pesan malaikat hari ini. Oke, look for a sign. Lihatlah tanda-tanda yang mampir, yang hadir hari ini ya. Bisa dari intuisi kamu, bisa dari angka-angka kembar. Kalau hari ini kamu sering bertemu angka-angka kembar atau angel number ya, artinya ada something, kamu bisa googling ya artinya apa dari masing-masing angka itu, atau bisa datang lewat firasat mimpi. Bisa juga dari apa yang kamu baca atau apa yang kamu dengar ya. Jika kamu kayak ngerasa terkoneksi, kamu kayak klik, apalagi merinding, terus kayak terkadang membaca sesuatu hal itu terus jadi pengen nangis. Nah itu pesan yang artinya itu relate dengan kehidupan kamu, dan apa yang kamu baca itu bisa jadi kayak solusi atau jalan keluar gitu loh. Oke. Yang terakhir untuk afirmasi hari ini. Ya. Change is good. Nah, ini sinkron dengan pesan semestanya tadi ya, Uranus change, tentang perubahan. I am strong enough to give up bad habits. Change is for good and I have this. Berubah itu baik, dan aku cukup kuat untuk melepaskan segala kebiasaan burukku, menggantinya dengan kebiasaan baik, dan aku mampu melakukannya. Itu untuk afirmasinya. Oke guys, ini untuk pesan hari ini ya. Aku harap ini bisa resonate dan bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.